Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bintang Timur Official. Ya. Kali ini kita akan berbagi informasi untuk spesial apa namanya? Berbagi ilmu juga. Spesial Apa ini? Merry Christmas. Merry Christmas, selamat Natal Selaku di sini 2022. pegawai toko mengucapkan Selamat Natal dan untuk teman-teman yang merayakannya. Dan tahun baru juga pastinya ya. Pastinya sebentar lagi kita akan tahun baru. Benar sekali. 2023. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke topik pembicaraan Mas Bram. Oke. Kali ini kita akan mereview TV TCL yang 32 inch. 32 inch Android ya. Ini tipenya yang L32 S ya. S65A Plus. S65A Plus. Tipe yang terbaru Mas Bram. Paling baru ini ya. Oke. Untuk ibu bapak di rumah yang belum bisa untuk pemrograman, jadi untuk teman-teman yang sudah bisa, silakan skip video ini. Nggak apa, kalau mau di skip aja. Ini gitu ya. video khusus mak-mak yang belum bisa untuk pemrogramannya. Biasanya emak-emak agak ribet. Agak riwil ya, bukan agak ribet, agak riwil. Yang pertama kita keluarkan TV-nya, kita coba cek. Kita hidupkan. Dan satu lagi. Gini Mas Bram. Di rumah biasanya kalau di sini udah di program setting, di rumah nanti hilang. Seperti itu. Penjelasannya Mas sampean? Seperti ini. Biasanya kalau hal seperti itu tombol untuk pemutusan apa itu namanya energi itu sebelum kita save benar-benar kita setting di sini, kita secara penuh kita buka aplikasinya satu persatu. Semisal nanti kita salah satu contohnya kita nanti buka di YouTube atau aplikasi apalah gitu yang ada di sini gitu. Itu biasanya seperti ini menginstal untuk apa namanya? Untuk membaur di dalam unit softwarenya dulu di dalam TV-nya tersebut. Jadi jangan memutus sambungan dulu sebelum salah satu aplikasi atau dua aplikasi kita buka di sini. Jadi jangan dimatikan dulu, jangan dicabut kabelnya dulu sebelum kita buka salah satu atau dua aplikasi untuk memastikan Android itu berjalan sesuai dengan semestinya, seperti itu. Nah, biasanya itu customer sampai rumah kenapa kalau semisal mau minta dibawa sendiri atau dari sini kemudian sampai rumah tidak bisa dilihat Androidnya hilang atau gimana. Itu untuk bilang sama pihak karyawan toko atau yang programmer di toko, bilang untuk secara langsung saja bilang untuk minta tolong secara utuh biar nanti sampai diprogramkan kembali. Di rumah pun bisa minta tolong. Dan jadi salah satu contohnya seperti itu tadi. Jadi dipastikan untuk aplikasi dalam 1-2 aplikasi harus kita buka di sini biar secara software terbaca secara penuh di Android OS dalam TV unitnya terbaru ini. Amin. Untuk pemrograman TV Mas, jadi di tempat kita kan beda sama tempat lain ya. Baik ya. Kendalanya masing-masing biasanya kalau udah di antena. Kalau udah di antena, lokasi itu juga mempengaruhi tinggi rendahnya tempat atau wilayah. Itu jangkauan antara sinyal satelit itu berbeda-beda. Tentunya berbeda-beda. Berbeda-bedanya seperti ini karena kalau semisal ada tempat yang rendah, pasti jangkauan untuk pencarian channelnya juga semakin sedikit. Ya. Dan itu kalau yang digital kan juga gini Mas. Kayak gambarnya itu macet-macet ya. Oh ya benar, keputus hitam. Kelemahannya di sinyal. Itu memang kendala tempat itu juga sangat mempengaruhi sinyal pada waktu kita melihat saluran digital secara satelit. Karena memang saluran digital itu berbeda sekali dengan saluran analog yang masih menggunakan frekuensi-frekuensi radio dengan gelombang-gelombang UHF. Tapi sekarang ini dengan menggunakan saluran satelit, itu menggunakan benar-benar dia pure penangkapan sinyalnya harus benar-benar bagus. Jadi kalau semisal ada kendala atau cuaca atau gangguan satelit atau dengan sinyal rendah, pasti dia akan mati dengan sendirinya, habis itu hidup dengan kembalinya seperti itu. Oh baik, siap. Untuk pengoperasian Android Mas, ya. Apakah
setiap aplikasi wajib login email. Kalau semisal kita mempunyai aplikasi secara pribadi atau aplikasi yang kita daftarkan lewat handphone, kita mau login ke TV tersebut, kita harus memverifikasi secara akun kita, memasukkan email kita, terus memasukkan apa yang kita sudah daftarkan di pihak handphone kita, agar kita aplikasikan ke LED atau TV Android yang kita punya di sini. Gitu ya Mas ya. Tapi untuk YouTube kalau ndak login email apakah bisa dipakai Mas? Kalau YouTube masih tetap bisa dipakai. YouTube Bisa, ya? itu universal, semua tanpa login email itu semua langsung bisa kepakai secara otomatis. Itu kan sudah ada bawaan dari software Android tersebut untuk fasilitas YouTube. Oh iya iya. Atau bisa dipakai ya Mas? Ya, dan lain-lain bisa dipakai. Oke, penjelasan selanjutnya di program TV ya Mas ya. Program TV. Biasanya di rumah hilang sinyalnya Mas. Ya. Untuk yang pertama kita pencet di pengaturan pojok sini ya. Ya. Pengaturan. Silakan. Terus pilih yang saluran ini Bapak Ibu yang belum bisa nanti bisa dilihat di sini videonya. Saya ulangi lagi, pencet yang pengaturan. Oh tadi masuk sini ya. Pengaturan. Ini pengaturan di bawah apa namanya ini? Tombol on off. Pengaturan. Pilih yang saluran. Pindai saluran yang atas diri. Langsung pencarian yang otomatis saja. Ini kode pos menyesuaikan lokasi masing-masing. Ya, benar Kalau sekali. di lokasi di Semarang Barat 50147 ya Mas. 147, benar. Kita klik ya. Ini di sini ada tipe saluran analog sama digital. Tentunya kita pilih yang digital yang terbaru. Digital. Analog sudah lupakan saja ya Mas. Analog lupakan saja karena memang dari program pemerintah sudah Hilang. menghilangkan seperti Tunggu itu. sampai 100% Bapak Ibu. Nanti kelihatan sendiri. Apakah nyampe 50 program Mas? Kalau Berapa tangkapan yang ada di tempat kita sekarang ini 33 33 ya? 33 channel. Itu termasuk udah banyak ya Mas ya? Termasuk sudah banyak Kalau gitu. dulu di analog cuma 16 ya Mas kayaknya. 16 sampai 18 channel ya, itu TV-TV lokal. Untuk siaran digital pastinya lebih jernih. Bapak Jernih. Ibu. Lebih jernih, suara lebih Jelas jelas. dan Sudah HD ya Mas? sudah deh, pastinya sudah deh. High definition. Untuk yang TV tabung itu yang masih analog dulu terus gimana nih Mas? Kalau Mas? solusi untuk TV tabung yang masih analog Nah, itu yang kalau ada kita di rumah Bapak Ibu. kalau masih bisa dipergunakan kita pergunakan. Kalau kita punya rezeki kita bisa pergunakan dengan pembelian set-top box seperti ini. Set-top box itu Kita tunjukkan Mas. set-top box itu alat contohnya seperti ini. Ini terjual ada semua di toko-toko elektronik. Kemungkinan dengan harga range dengan 175.000, 200, 250.000 Anda bisa mendapatkan set-top box seperti ini. Kalau belum bisa setting, minta tolong disettingkan dari pihak toko, atau memang kalau belum tahu nanti minta tutorial dari YouTube juga ada di situ. Mudah, semuanya tersedia, semuanya ada di toko-toko elektronik manapun. Katanya kemarin mahal Mas harganya. Ya, karena kemarin mahal itu karena ada tuntutan pasar kemungkinan dari pihak pemerintah sudah menstop, terus dari pihak industri mungkin ada salah satu atau salah dua, saya juga kurang tahu, takutnya saya salah omong. Kemarin gitu. di Semarang naik drastis Bro. Naik Harga drastis, STB, harganya bisa sampai 350 ya Mas ya? 350 kemarin itu. Sempat langka kemarin itu, Langka banyak, juga ya Mas ya? langka banyak Pas yang tanggal 1 cari. dimatikan. Pas tanggal 1 dimatikan, Langsung barang pada langsung heboh ya, Mas pada ya? heboh, barang pada dicari, barang tidak ada. Masyarakat pada berbondong-bondong ke toko elektronik, Nyari barang STB ya, pada Mas ya? kosong semua, tidak ada. Akhirnya kemarin pada tanya pilih ke penggantian TV. Penggantian TV akhirnya seperti itu. Akhirnya kita di sini menunjukkan cara untuk pemrogramannya untuk Bapak Ibu yang belum bisa. Ini Ya, tipe yang Android ya. Nanti kita bisa apa namanya Mas? Membantu bikin video untuk yang
digital saja. Digital saja Tanpa bisa. Android. Oke, tanpa Ini ada tipe yang Android-nya Android bisa. Ini tipe yang Android TV ya. Mungkin ada lagi tambahan dari Mas Bram. Mungkin untuk yang pemula pengguna Android TV yang baru, rawatlah TV Android yang Seperti merawat kebunmu. seperti merawat kebunmu. Untuk TV yang sekarang ini canggih dengan yang sudah menggunakan sistem Android, dengan menggunakan sistem software, jadi kemungkinan untuk ada sistem software atau sistem Android untuk yang nge-lag atau sistem Android yang kurang ada fungsinya, itu kita dalam pemakaian harus cermat-cermat untuk pembersihan di sistem Android. Pembersihannya sama Lewat tadi Mas ya, yang lewat seperti tadi ya. lewat tadi seperti coba tadi dihidupkan. Oh, ya, Mas, ya. Ya, lewat seperti itu pengamanan dari pembersihan. Sampah-sampah nanti di sini bisa Sampah-sampah bisa dibersihkan. Jadi untuk TV ini tidak lemot, tidak nge-lag ataupun tidak mengalami kendala di softwarenya. Jadi sering-sering. Berapa tahun sih Mas? Untuk TCL? garansinya TCL itu 3 tahun ya. 3 tahun, 3 tahun. Di panelnya ya? 3 tahun itu di panelnya, untuk di mesinnya itu sekitar 2 tahun ya. Jadi totalnya kebanyakan itu kalau yang sekarang ini total 5 tahun ya, 5 yang tahun Android ya. Yang Panjang ya. Oh. Ya. Untuk service center di Semarang ini Untuk service biasanya center. kan dari konsumen sendiri banyak yang tanya, kalau yang belum tahu kita kasih tahu Mas. Oke. Di mana ini? Kalau semisal kita pembeliannya di Pinang Timur, ini khususnya di Timur. Pinang Timur ya. Jadi jangan takut kalau semisal ada kendala apa-apa. Semua barang, bukan hanya LED TV, semua barang yang kita pembelian yang ada di Bintang Timur, customer utama, customer baru gitu, kalau ada kendala dengan unit pembelian di Bintang Timur, itu garansikan langsung ke sini, ke Bintang Timur saja. Kita bisa bantu untuk garansi. Jadi customer tidak usah takut ini harus digaransikan kemana, ini harus digaransikan kemana, tidak usah takut, langsung ke sini saja, kita arahkan, kita bahwa kita nanti bantu sampai selesai. Yang penting itu untuk kartu garansi masih tersedia dan nota pembelian masih tersedia, itu nanti kita garansikan, kita bantu sampai selesai. Untuk alamat sendiri TCL di Geraha Padma tempatnya. Geraha Padma tempatnya. Di buku kartu garansi di sana tersedia juga alamat lengkapnya. Iya, seperti itu. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Besok-besok lagi. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye.